International Student Scholarship. Beasiswa yang didapat oleh Bang Adi. Beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ASN? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan beraktivitas dengan lancar. Ketemu lagi tentunya di podcast PPSDM Regional Bukit Tinggi Kemendagri. Podcast istimewa, inovatif, santai, tematik, menarik, dan berwawasan. Kali ini bersama saya, Heri Ronaldo. Seperti biasa di podcast istimewa ini, Sobat ASN, tentunya banyak sekali informasi yang harus didapatkan dan sangat penting untuk diikuti. Kali ini tentunya dengan topik yang spesial mengenai beasiswa ASN. Untuk itu, berbicara tentang beasiswa ASN, Sobat ASN, tentu hal ini sangat menarik diikuti. Sama-sama kita ketahui, beasiswa merupakan salah satu wadah sarana yang bisa dimanfaatkan oleh ASN, tentunya untuk terus mengupdate ilmu, meningkatkan kualitas dan SDM, serta meningkatkan kredibilitas dan kualitivitas dari ASN itu sendiri. Alhamdulillah, di studio podcast kita kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang boleh sedikit dibocorin, karena narasumber ini sangat penting nih dihadirkan saat ini, karena beliau sudah mendapatkan salah satu beasiswa yang mungkin tidak semua Sobat ASN mendapatkan informasi ini. Langsung kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang di podcast istimewa. Terima kasih atas undangannya. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, baik ya. Oke. Sehari-hari Bang Andi itu beraktivitas di mana, Bang? Saya adalah ASN di Badan Riset dan Inovasi Nasional, tepatnya di Pusat Riset Geoinformatika, dan saat ini saya sedang studi S3 di salah satu kampus di Taiwan. Studi S3 salah satu di kampus dari Taiwan. Itu Taiwan ya. Itu berarti beasiswa yang didapat oleh Bang Adi. Beasiswa dari pemerintah Taiwan, tepatnya adalah International Student Scholarship. Nah, itu biasanya beasiswa itu disediakan oleh kampus-kampus, baik kampus negeri atau swasta yang di Taiwan seperti itu. Dan itu merupakan salah satu program pemerintah Taiwan untuk memajukan ekosistem riset dan pendidikan di negara Taiwan, dan juga membuka kesempatan bagi studen-studen internasional dari berbagai negara untuk bisa memperoleh beasiswa tersebut seperti itu. Bang Adi, sebentar Bang Adi, apa latar belakang Bang Adi akhirnya tertarik untuk mengajukan beasiswa ini? Latar belakang, iya. Latar belakangnya mungkin awalnya lebih kepada interest di bidang riset saya. Nah, salah satunya adalah salah satu yang memiliki laboratorium yang bisa mendukung riset saya adalah kebetulan saya menemukan kampus di Taiwan ini namanya National Central University, dan nama departemen tempat saya berkuliah ini adalah Center for Space and Remote Sensing Research. Sehingga jadi itu secara garis besar bidang studinya berkaitan dengan keantariksaan dan juga penginderaan jauh seperti itu. Berarti memang harus melakukan riset ya? Iya, betul seperti itu. Bagaimana proses yang dilalui oleh Bang Adi sendiri untuk hingganya akhir mendapatkan beasiswa ini, Bang? Jadi step-stepnya sebenarnya cukup mudah ya kalau kita telaten ya. Artinya kalau kita telaten secara dokumen kita sudah rapi seperti itu, insya Allah cukup bisa menemukan kampus yang sesuai dengan minat riset kita, kampus dan supervisor maksudnya gitu. Jadi stepnya adalah saat itu karena awalnya saya S2 dulu di sana, Bang. Jadi karena saya baru S1, kemudian karena saya ada di pusat riset seperti itu, sehingga wajibkan untuk melanjutkan sekolah sampai ke jenjang S3 seperti itu. Nah, awalnya saya ke S2, stepnya kurang lebih sama. Jadi pertama saya mencari supervisor yang sesuai dengan minat riset saya waktu itu, penerbangan dan antariksa. Nah, sehingga saya ketemulah dengan profesor ini melalui email. Saya diberikan rekomendasi oleh
teman saya yang sudah ada di kampus sana seperti itu. Kemudian saya berdiskusi dengan profesor tersebut melalui email. Kemudian saya membuat proposal riset. Jadi ini rencana riset S2 saya seperti ini dan profesor approve kan. Kemudian profesor memberikan semacam rekomendasi seperti itu, surat rekomendasi, dan kita juga harus memperoleh surat rekomendasi dari satu profesor di Indonesia, misalkan di ex kampus S1 kita dulu, misalkan supervisor kita tidak masalah, dan juga ya seperti biasa ya, semua beasiswa kurang lebih hampir sama sih. Itu rekomendasi dari atasan kita sendiri seperti itu. Nah setelah itu baru kita buka website. Nah nanti setelah semua dokumen itu selesai, termasuk bahasa Inggris ya, sertifikat bahasa Inggris di sana tidak mengharuskan IELTS ya, TOEFL udah cukup 500 seperti itu. Nah nanti kemudian kita upload semuanya sembari kita menunggu pengumuman. Nah setelah kita mengupload itu seperti biasa kita follow up ke prof kita, bahwa prof saya sudah mengupload semua berkas di kampus, nanti profesor biasanya akan memberikan rekomendasi secara ini di kampus tersebut seperti itu. Oke, Bang Adi, kenapa Bang Adi memang tertarikkah sebelumnya dengan beasiswa ini, atau ada semacam dorongan mungkin dari tempat Bang Adi bekerja? Pada saat itu selama musim COVID itu saya mengikuti saya selalu mengisi waktu ya selain bekerja itu mengikuti webinar, workshop secara online itu, dan kebetulan di bidang antariksa dan juga pengindrian jauh seperti itu. Jadi saya ikutin semua itu, setiap ada ini saya ikutin, kemudian tiba-tiba saya tercetus gitu untuk melanjutkan studi S2. Kayaknya saya tertarik nih di bidang ini gitu. Saya agribisnis, jadi sebenarnya nyebrangnya cukup jauh. Cukup jauh ya, oke. Jadi saya merasa sepertinya nih menjadi salah satu sains dan teknologi yang akan di masa depan ini di era-era teknologi yang sekarang, era artificial intelligence misalkan seperti itu, sangat dibutuhkan seperti itu, Bang. Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang lain tidak, tapi artinya gini, sebenarnya saya tertarik nih di bidang ini seperti itu. Nah sehingga itu tadi saya mulai mencari profesor yang sesuai dengan minat dan interest saya terhadap bidang tersebut seperti itu, sehingga saya menghubungi koneksi saya yang ada di sana, yang di Taiwan, senior saya, Bang, di situ senior saya, terus kemudian beliau mencarikan saya profesor di bidang itu. Jadi coba saya carikan dulu, kemudian setelah saya dapat, saya mulai meng-email. Seperti itu prosesnya kira-kira. Di samping ketertarikan yang mungkin Bang Adi dapatkan selama mendapatkan beasiswa ini, kira-kira itu apa tantangan yang Bang Adi temui selama proses mendapatkan beasiswa ini? Tantangannya? Ya. Tantangan yang ini mungkin ini ya, lebih ke mengembangkan ide untuk risetnya itu sendiri, Bang. Sebenarnya seperti itu. Jadi waktu itu setelah saya menemukan ketertarikan, saya mulai mencari jurnal-jurnal atau paper gitu yang memiliki keterkaitan dengan bidang ini, antariksa dan pengindrian bisa menjadi jauh. Itu sebagai bahan pendukung ya? Ya, seperti itu. Nah, sehingga saya mencari gap riset, artinya riset yang belum dilakukan atau kelemahan dari riset sebelumnya seperti itu. Nah, selama ini ketemu dengan riset yang mungkin Bang Adi sudah mengajukan, ternyata sebelumnya sudah ada nih teman atau kolega yang mengajukan hal yang sama. Ya, biasanya kalau seperti itu, kalau saya pribadi saya akan menghubungi si researcher tersebut, si peneliti tersebut, nanti seperti apa seperti itu. Jadi biasanya kalau seperti ini akan terjadi kolaborasi, Bang, seperti itu. Jadi kita akan transfer informasi, terus kemudian kita menjalin kolaborasi untuk melakukan riset tersebut seperti itu. Nah, jadi ceritanya udah mendapatkan nih, Bang, beasiswa S3 itu. Sejauh ini bagaimana tanggapan dari tempat Bang Adi beraktivitas di BRIN ya? Itu bagaimana tuh tanggapannya, atau sangat memberikan respon yang luar biasa? Ya, tentu saja kalau dari BRIN sendiri memberikan respon positif ya, dan juga sangat supporting, dan diharapkan juga kita membawa kita sebagai sebagai jembatan gitu bagi teman-teman kita yang lain yang mungkin ingin melanjutkan studi di Taiwan seperti itu, khususnya di Taiwan seperti itu. Jadi
oleh BRIN sendiri sangat didukung karena ini akan membuka jalan kolaborasi secara internasional seperti itu di bidang riset and development tentunya. Oke. Nah, mengenai beasiswa dari pemerintah Taiwan ya, itu Bang Adi, kalau beasiswa yang selama ini kita dengar di negara kita gitu, kebanyakan beasiswa itu ditentukan kampusnya sudah A, misalnya kampus A, kampus B, kampus C. Nah, kalau beasiswa S3 ini, itu Bang Adi berhak memilih kampusnya sendiri atau bagaimana? Iya. Atau sudah ditentukan? Artinya begini, Bang, kita di BRIN ini dibebaskan seperti itu ya. Wow, dibebaskan memilih beasiswa manapun boleh itu. Kalau di Indonesia kan yang paling terkenal LPDP. LPDP Iya, itu betul. sangat peminatnya sangat banyak itu, Iya. dan itu sangat bagus sekali kalau bisa dapat LPDP. Tapi ada juga yang memang kita sudah berada di fase di mana kalau LPDP ini kan prosesnya cukup panjang dan ketat lah seperti itu, dan sangat bagus kalau kita bisa memperoleh, sehingga untuk yang ingin mendapatkan beasiswa alternatif selain LPDP seperti itu ini bisa menjadi salah satu alternatifnya seperti itu. Jadi untuk kampus sendiri biasanya kalau LPDP itu kan kampusnya memang sudah ada kerjasama Ya, bukan betul. kerjasama, maksudnya yang menjadi list di LPDP itu Ya. sudah ada, baik dalam negeri atau luar negeri. Ya, sudah ada gitu. Oke. Apa nih harapan tentunya yang pingin Bang Adi sampaikan mungkin, atau yang pingin diraih terhadap beasiswa S3 ini, Bang? Untuk saya sendiri atau Yang boleh untuk diri sendiri dan juga mungkin untuk instansi di mana tempat Bang Adi beraktivitas. Ya, kalau untuk saya sendiri ini cukup sangat benefit sekali ya, sangat bermanfaat bagi saya yang ingin menempuh maksudnya yang diwajibkan menempuh studi lebih lanjut sampai S3 seperti itu, dan ini akan mendukung karir saya di BRIN sebagai peneliti nantinya seperti itu. Dan harapan saya mudah-mudahan ilmu-ilmu yang saya peroleh saat sekolah di Taiwan ini bisa saya terapkan di sini seperti itu, dan juga bisa membangun kolaborasi yang lebih luas lagi seperti itu. Nah, sementara untuk teman-teman yang lain, mungkin dari instansi yang lain atau mungkin dari teman-teman yang mahasiswa mungkin seperti itu, kalau saran saya itu berdasarkan pengalaman saya melanjutkan sekolah ini, karena saya menganggap bahwa saya ini mungkin agak lambat gitu melanjutkan sekolah. Kami kondisi sekitar saya seperti itu, artinya sehingga itu bisa menghindari kita dari konflik-konflik yang tidak diperlukan seperti itu. Nah, saran saya adalah untuk yang teman-teman dari ASN, baik dari Kemendagri atau dari instansi-instansi yang lain, jangan pernah pesimis, maksudnya jangan pernah pesimis jika memiliki keinginan untuk sekolah baik di dalam negeri atau di luar negeri, karena sekarang beasiswa itu informasinya dalam tanda petik ya, menurut saya sudah tidak eksklusif. Artinya gini, kita semua bisa mengakses ya, artinya tidak seperti zaman dulu. Kita bisa mengakses dengan bebas, dalam artian dengan mudah, maksudnya dengan mudah. Jadi tinggal kita membangun niat kita seperti itu. Terus bagi yang masih muda-muda ini, yang masih umur 20 misalnya, masih under 30 itu istilahnya, jangan pernah berhenti untuk terus nyoba lah. Kalau saya biasanya ngasih tahu ke adik-adik ini jatah gagalnya itu masih banyak gitu. Vouchernya masih banyak seperti itu. Mengenai gagal nih, Bang. Iya. Pernah gagal nggak sih mendapatkan beasiswa, mencari beasiswa S3 ini, akhirnya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Taiwan itu? Alhamdulillah waktu itu enggak, Bang. Enggak. Jadi ketika saya S2 ini karena risetnya sejalan dengan si profesor ini, saya langsung bisa masuk. Dan pada saat saya diminta untuk lanjut S3, saya langsung hubungin profesor saya ini lagi. Jadi langsung. Tapi pada saat itu sebelumnya saya sudah dari kantor waktu itu kita juga diinformasikan untuk mendaftar di salah satu kampus di Cina. Jadi di Cina itu juga ada beasiswa namanya master dan doktor untuk di kampus-kampus negeri yang di Cina seperti itu. Dan alhamdulillah waktu S3 ini saya
saya keterima 3 beasiswa Bang. Yang satu 3 beasiswa, apa aja tuh Bang? pertama yang dari Cina yang Masta dan Doksta itu, yang kedua Stipendikum Hungaricum yang dari Hungaria. Oh, ngeri ya, oke. Terus kemudian yang ketiga ini yang tentu saya dari kampus S2 saya. Nah, kenapa saya memilih akhirnya kembali ke Taiwan? Pertama adalah keluarga Bang. Keluarga ya kan. Nah, terus kemudian perbedaan waktu. Nah, kalau di Hungaria itu kan perbedaan waktunya kurang lebih 5 sampai 6 jam, saya lupa. Hungaria ya. Jadi ini akan membuat komunikasi dengan keluarga menjadi menjadi kurang bagus efektif gitu. ya. Nah, sementara dengan Taiwan ini kita perbedaan waktunya hanya 1 jam. Akhirnya jatuh pilihan ke Taiwan Iya, gitu. dan di samping itu juga karena pertama adalah kita sudah mengenal lingkungannya juga, kemudian sudah mengenal profesornya, juga sudah mengenal labnya seperti itu. Jadi setelah dipikir-pikir lebih dalam, saya balik ke Taiwan lagi. Kembali ke Taiwan lagi. Berarti secara kenyamanan sudah ditemukan untuk beraktivitas belajar di Taiwan segala macamnya. Insya Allah Bang. Jadi saya merasa Taiwan itu seperti di balik pintu kamar saya gitu. Saya buka pintu kayak gitu. Deket ya. Kira-kira kayak gitu, seperti itu. Jadi akhirnya agar karir juga mendukung, keluarga juga tetap termanage dengan baik. Ya akhirnya saya kembali ke Taiwan seperti itu. Nah, kan sekarang masih studi atau udah selesai nih Bang Adi? Masih saya untuk S3-nya saya baru semester 1 nih. Makanya ini lagi summer break. Saya pulang dulu. Salah satunya adalah saya untuk ngumpulin data juga, data penelitian saya seperti itu, karena memang studi areanya saya memilih Indonesia. Karena memang Indonesia ini masih cukup banyak yang harus dieksplor ya secara sumber daya alamnya seperti itu. Jadi saya pulang ini sekalian untuk ketemu keluarga, juga saya mengumpulkan data-data penelitian seperti itu. Dalam pencapaian kuliah S3 ini Bang, ada limit waktu nggak yang diberikan baik dari pemerintahan yang memberikan beasiswa atau juga dari limit waktu dari instansi Bang Adi sendiri? Ya, kalau untuk S2 itu dari kantor dan juga dari kampus itu memang secara umum kalau S2 itu 2 tahun. Jadi nanti kontrak SK kita dengan kantor itu 48 bulan seperti itu ya bunyinya. Jadi 2 tahun. Nanti apabila dalam 2 tahun ini ternyata perlu extend gitu kan, biasanya diberi kesempatan 1 tahun ya, 1 tahun 2 semester. Ya. Saya kurang nanti mau dicek lagi ya, tapi setahu saya seperti itu. Sepengalaman saya dengan teman-teman di luar, baik di Taiwan atau di negara yang lain, karena kita tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia itu seperti itu. Kadang kita ada pertemuan secara online. Di situ kadang ada info-info seperti itu. Nah, biasanya jika kita bila harus extend itu untuk S2 itu sama ya, S3 juga diberi waktu 2 semester. Tapi untuk S3 ini jangka waktunya 4 tahun. 4 tahun. S3. Sama seperti S1 ya. Oke, 4 tahun ya. Berarti ya dengan hitungan beberapa bulan masih banyak perjuangan yang harus dilakukan oleh Bang Adi. Iya. Oke. Bang Adi, kita tentu banyak di luar sana mungkin sobat ASN yang ingin mencari beasiswa, ingin mendapatkan beasiswa segala macamnya. Mungkin ada yang udah mulai patah semangat nih, udah mencari sekian banyak segala macamnya, akhirnya nggak ketemu juga nih beasiswa yang cocok nih. Mungkin bisa berbagi semangat nih Bang Adi untuk sobat ASN. Apa kira-kira yang mesti disiapkan lagi nih agar mendapatkan beasiswa yang diincar selama ini? Iya, baik. Jadi ambisi untuk memperoleh beasiswa yang diincar itu juga cukup bagus ya menurut saya, karena itu bagian dari mimpi mungkin seperti itu kan. Jadi untuk agar kita bisa mencapai, salah satunya mencapai beasiswa yang kita inginkan adalah salah satunya selain kita harus belajar ya, mempersiapkan tes dan lain sebagainya, adalah kita juga harus memanfaatkan koneksi-koneksi kita yang ada di baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri seperti itu. Jadi itu sangat penting menurut saya, koneksi itu, karena dari koneksi-koneksi itu biasanya kita akan dapat informasi-informasi yang kadang tidak di-share secara publik seperti itu. Jadi misalkan di tes pertama kita gagal, kita bisa menemukan strategi di tes selanjutnya seperti itu. Jadi ternyata kemarin tuh misalkan saya kurang di
A. Misalnya saya kurang di listening bahasa Inggris atau kurang di biasanya kalau untuk studi itu lebih ke arah semuanya ya, pasti semuanya, tapi karena kita akan banyak presentasi dan sebagainya itu speech-nya itu harus speakingnya itu harus tidak harus fluent tapi bisa dipahami seperti itu. Jika ada nih sobat ASN yang ingin mendapatkan beasiswa melakukan riset seperti Bang Adi nih, kira-kira sedikit bocoran nih Bang, apa yang benar-benar harus disiapkan dari sekarang? Oke, jadi yang perlu disiapkan dari sekarang adalah pertama kenali dulu ya riset yang menjadi interest kita apa, seperti itu bidang studi yang menjadi interest kita apa, kemudian cari profesor. Jadi misalkan kita tertarik, saya contohkan saya sendiri nggak apa-apa, biar mudah. Jadi misal kita tertarik dengan antariksa dan penginderaan jauh, ya. Kita cari profesor, kita lihat publikasi dia apa aja seperti itu. Nah kita pelajari publikasinya, kita cari paper-paper atau jurnal-jurnal yang menjadi referensinya, kemudian kita baca. Kita harus benar-benar, jadi studi ini kan kita harus rajin membaca ya, kalau bahasanya membaca itu untuk mencari yaitu tadi peluang riset selanjutnya. Nah seperti itu. Nah, gap-gap yang kita temukan itulah yang nanti akan menjadi riset kita dan juga memungkinkan menjadi kepakaran kita seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi pertama adalah rajin membaca, kemudian kita cari gap-gap penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian bangun apa yang ingin menjadi riset yang akan didalami seperti itu, Bang. Nah di situ nanti setelah itu yang paling perlu disiapkan. Kemudian tentu saja yang lain ya seperti bahasa Inggris itu secara general udah pasti, karena ketika kita berpikir untuk sekolah ke luar negeri itu pertama bahasa asing dulu itu, terutama bahasa Inggris. Di dalam negeri juga sama, Bang, seperti itu. Sama. Artinya kampus-kampus seperti IPB, ITB, UI dan juga kampus lain di Indonesia tuh sekarang sudah mewajibkan bahasa Inggris juga seperti itu. Artinya poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita berpikir untuk melanjutkan studi, selain kita rajin membaca riset adalah yaitu bahasa Inggris. Itu perlu diperkuat karena itu sangat penting sekali untuk kalau nanti kan kita harus mengikuti conference dan lain sebagainya, conference, workshop dan lain sebagainya itu sangat penting, itu sangat terutama yang levelnya internasional seperti itu. Nah itu nanti akan membuka ya tadi yang seperti saya sebutkan, jalan kolaborasi seperti itu. Terima kasih Bang Adi, banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Sobat ASN tentunya sedikit merangsang Sobat ASN pastinya untuk mendapatkan beasiswa meningkatkan kualitas SDM di tempat kerja masing-masing. Bang Adi, terima kasih banyak loh sudah datang. Mudah-mudahan sukses, lancar aktivitas kampusnya dan cepat kelar S3-nya. Amin. Terima kasih Bang Adi. Baik Sobat ASN, jangan lupa tentunya ikuti terus podcast istimewa PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi di YouTube PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi, dan follow juga akun media sosial kami di IG PPSDM Bukit Tinggi. Untuk update episode menarik lainnya, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan sama-sama kita Bang Adi, salam istimewa.